Kali ini saya akan menceritakan pengalaman belajar saya di agenda 1 di hari yang kedua. Pada pembelajaran kali ini, kami melakukan diskusi tentang tugas kelompok yang telah kami buat. Yang pertama, pada kelompok 1, kami membahas tentang isu ancaman penyalahgunaan AI yang dibuat oleh kelompok saya, yaitu kelompok 1 KPP Pontianak, yaitu pada kasus ini membuktikan bahwa penyalahgunaan AI dapat mengancam stabilitas pemerintahan dan dapat menurunkan kepercayaan publik, sehingga kita harus bijak dalam menggunakan AI. Maka solusi yang diberikan harus memiliki regulasi yang jelas dalam memfilter konten AI. Dan yang kedua, pada kelompok 1 KPP Surabaya menguatkan isu tentang pegawai Komdigi yang terlibat judul. Kasus ini dapat terjadi karena metode pemberian sanksi yang lambat meski ditahan membuat resiko bagi pelaku menjadi rendah. Sementara imbalan dari praktik ilegalnya seperti suap atau perlindungan situs judi sangatlah besar, serta pengawasan yang lemah. Maka solusi yang dapat diberikan adalah dengan melakukan penilaian menyeluruh terhadap situs yang harus diblokir, proses verifikasi, sistem pelaporan, pastikan jejak audit yang bisa diakses itu aman. Dan yang kedua itu gelarkan workshop atau pelatihan training untuk simulasi digital untuk menguatkan kesadaran bahwa peran ASN harus bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan yang ketiga, pada kelompok 2 KPP Pontianak mengangkat isu tentang analisis isu ancaman digitalisasi pemerintah, yaitu penipuan pelaku mengaku sebagai seorang bank BRI. Potensi ancaman yang akan dihadapi jika masalah ini tidak diselesaikan antara lain: 1. Kehilangan uang, yang kedua adalah pencurian data pribadi, dan yang ketiga menurunnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga resmi. Maka solusi yang dapat diberikan antara lain: waspada panggilan dari nomor telepon asing, aktifkan fitur anti spam, dan jangan lupa gunakan fitur aplikasi pendeteksi nomor. Dan yang keempat, jangan pernah membagikan data pribadi kita via telepon. Dan yang keempat, yang terakhir, pada kelompok KPP Surabaya mengangkat isu tentang kebocoran data SNBKN sebagai ancaman serius di era digital. Pada isu ini menjelaskan tentang kasus kebocoran data pribadi masyarakat dan sistem digital pemerintah ASN yang dikelola oleh BKN, termasuk NIK, wilayah pekerjaan, hingga data keluarga yang menimbulkan resiko penyalahgunaan identitas dan serangan cyber. Hal ini bisa terjadi karena keamanan cyber yang masih lemah, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya keterampilan digital ASN dalam mengantisipasi ancaman, dan kurangnya kesadaran ASN terhadap keamanan digital yang belum sepenuhnya mendapatkan keamanan data sebagai prioritas. Cara mengatasinya dengan adanya sistem backup recovery, memastikan data bisa dipulihkan dengan cepat jika terjadi insiden, dan juga pemerintah harus transparansi ke publik dengan memberikan laporan rutin terkait keamanan data ASN agar ada akuntabilitas. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. We are family, Afiknam Jagat Samagra. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.